Halo guys, jadi hari ini kita lagi berada di mana nih? Keraton Jogja. Di mana Keraton Yogyakarta ini menjadi salah satu destinasi wisata yang sangat digemari wisatawan. Untuk itu, yuk kita cari kearifan lokalnya. Sebelumnya, kita akan membahas mengenai sejarah Keraton Yogyakarta terlebih dahulu. Sejarah Keraton Yogyakarta dimulai sejak Perjanjian Giyanti yang ditandatangani pada tanggal 15 Februari tahun 1755. Keraton yang ada di Yogyakarta merupakan pecahan dari Kerajaan Mataram Islam. Pada tahun itu, Kerajaan Mataram Islam terpecah menjadi dua, yaitu Keraton Surakarta Hadiningrat dan Keraton Yogyakarta. Raja pertama Kesultanan Yogyakarta adalah Bendahara Raden Mas Sujono yang dikenal sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1. Beliau menjadi raja pertama dan menjabat selama kurang lebih 37 tahun. Selanjutnya, kepemimpinan Kesultanan Yogyakarta diteruskan oleh anak-anaknya. Saat ini, yang menjabat sebagai Sultan di Kesultanan Yogyakarta adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, yang nama aslinya yaitu Bendahara Raden Mas Herjono Darpito. Selain memimpin keraton, Sultan Yogyakarta juga menjabat sebagai Gubernur Yogyakarta. Keraton Jogja ini bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disebut DIY karena adanya kerajaan daerah istimewa Yogyakarta. Jadi Raja Hamengkubuwono ke-9 ini Jogja di daerah istimewa. Di Sultan ke-9 yang pernah menjabat wakil presiden adalah ayah dari Sultan ke-10. Jadi di sini turun temurun dari 1 sampai ke 10. Jabatannya setelah wafat baru diganti. Yang mengganti anak laki-laki garis keturunan dari bapaknya. Bangunan yang ada di Keraton Yogyakarta. Kesultanan Yogyakarta mempunyai luas 14.000 meter persegi. Di dalam keraton, tidak hanya ada tempat tinggal sultan dan keluarganya saja, tapi ada bangunan lain, seperti alun-alun, masjid, dan lain sebagainya. Isi Keraton Yogyakarta terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kompleks depan, kompleks inti, dan kompleks belakang. Setiap kompleks mempunyai bangunan yang mempunyai fungsi berbeda-beda. Kompleks depan keraton terdiri dari bangunan utama, yaitu Geladak Pangurakan, alun-alun lor, dan Masjid Gede Kesultanan. Kemudian untuk kompleks inti terdiri dari 8 bangunan, yaitu Kompleks Pagelaran, Siti Hinggiler, Kemandungan Lor, Sri Manganti, Kedaton, Kemagangan, Kamandungan Kidul, dan Siti Hinggil Kidul. Lalu yang terakhir ada kompleks belakang yang terdiri dari 2 bangunan utama, yaitu Alun-alun Kidul dan Pelangkung Mirbaya. Selanjutnya, aktivitas dan aturan selama mengunjungi Keraton Yogyakarta. Selain mengelilingi dan mempelajari sejarah dan bangunan yang ada di keraton, ada banyak aktivitas yang bisa kita lakukan. Adapun aktivitas wisata Keraton Yogyakarta yang paling recommended yaitu 1. Menonton pertunjukan seni. Salah satu aktivitas yang bisa kita lakukan di keraton adalah menonton pertunjukan seni. Setiap harinya di keraton selalu ada pertunjukan seni yang berbeda-beda. Di antaranya pertunjukan gamelan, pertunjukan wayang golet, tari tradisional, tembang macapat, dan wayang kulit. Selain menikmati pertunjukannya, kita juga bisa belajar mengenai budaya dan seni yang ditampilkan. Kegiatan yang kedua yaitu Tour de Museum. Tur ini akan mengajak kamu menjelajahi museum atau tempat penyimpanan benda-benda milik Kerajaan Yogyakarta. Tidak hanya satu ruangan saja, kamu bisa menjelajahi banyak ruangan untuk melihat benda-benda ini.
Kegiatan yang ketiga yaitu menyaksikan upacara adat. Upacara adat yang rutin diadakan di keraton adalah sekaten, nyos gongso, dan grebeg. Kegiatan yang keempat yaitu melihat jemparingan. Jemparingan merupakan latihan memanah bagi para prajurit di keraton. Keunikan dari jemparingan ini adalah para prajurit akan memanah sambil duduk bersila dan memakai pakaian adat Jawa. Kegiatan yang kelima yaitu mengobrol dengan abdi dalam keraton. Kamu bisa menanyakan sejarah dari keraton ataupun hal lainnya yang berhubungan dengan keraton kepada para abdi dalam. Namun, ada beberapa peraturan tidak tertulis yang harus kita patuhi saat mengunjungi keraton, yaitu 1. Tidak boleh berfoto dengan abdi dalam membelakangi keraton, karena berfoto dengan membelakangi keraton dianggap tidak sopan. 2. Selfie membelakangi abdi dalam. Berfoto selfie bersama abdi dalam boleh saja selama tidak membelakanginya. Hal ini berkaitan dengan ketidaksopanan. 3. Harus melepaskan topi, karena kamu bisa dianggap tidak menghormati penghuni keraton. Letak Keraton Yogyakarta ada di Jalan Rotowejayan 1. Kamu bisa ke sini dengan menggunakan mobil, motor, bahkan angkot. Harga tiket masuk Keraton Yogyakarta sangat terjangkau, yaitu Rp5.000 untuk wisatawan domestik dan Rp15.000 untuk wisatawan mancanegara. Keraton buka setiap hari mulai pukul 9.00 sampai 14.00 waktu Indonesia Barat. Terdapat 2 loket untuk masuk ke dalam keraton. Loket pertama ada di bagian depan atau di tepas keprajuritan. Kamu yang masuk dari loket ini hanya bisa masuk ke alun-alun utara dan bangsal pagelaran saja. Jika kamu ingin menjelajahi keraton, bisa masuk dari loket kedua yang ada di bagian tengah atau di dekat kantor kecamatan keraton. Untuk ke loket ini, kamu hanya perlu berjalan lurus dari Malioboro ke arah selatan. Jadi, kearifan lokal yang ada di tempat ini meliputi pelestarian budaya seperti pelestarian upacara adat. Contohnya, peringatan upacara sekaten, upacara grebeg, upacara siraman pusaka, upacara siraman labuhan, dan sebagainya. Karena banyaknya upacara yang dilakukan, menjadikan keraton ini sebagai salah satu pusat budaya di kota Yogyakarta. Hal positif yang dapat dicontoh dan diterapkan dari masyarakat sekitar Keraton Jogja adalah mengenai tata krama, etika, dan kesopanan. Itulah sebabnya bangunan-bangunan di Keraton Jogja dibuat sedikit lebih rendah dari bangunan-bangunan pada umumnya, karena menunjukkan kesopanan, sehingga melewati atau masuk ke bangunan tersebut kita harus sedikit merunduk. Oke guys, jadi itu tadi semalam kita selama di gimana, seru kan? Nantikan vlog kami yang selanjutnya. Dadah!